Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Setiawati dari program pendidikan matematika 2018A IKIP Budi Utomo, Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas micro teaching atau biasa yang disebut dengan PPK 1. Mari simak video berikut. Mari kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, baik semua? Baik, Bu. Untuk pertama-tama, marilah kita mulai dengan membaca doa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen satu-satu biar ngerti ya. Wita, hadir Bu. Petrus, Hadir, Bu. Agustinus, hadir Bu. Alina, hadir Bu. Sela, Hadir. Aida, hadir Bu. Hadir. Oji, Alfa, Erwin, Alfa. Oke, jadi sekarang yang masuk ada 4 anak ya. Iya Bu. Ada yang tahu nggak tadi Agustinus itu sakit apa? Sakit perut Bu. Oh, biar kita doakan semoga dia cepat sembuh biar bisa kumpul bersama dengan kita biar tidak ketinggalan materi juga. Amin. Oke baik, ada yang mengingat kita kemarin materi apa? Himpunan. Himpunan. Baik, sekarang kita flashback lagi ya. Ada yang ngerti nggak himpunan itu apa? Definisi himpunan. Lupa Bu. Lupa. Oke, jadi gini, kita ingat himpunan. Himpunan itu berarti ada 2, termasuk himpunan dan bukan himpunan. Jadi kita bisa mendefinisikan himpunan itu adalah suatu objek atau kumpulan benda yang diidentifikasi jelas. Himpunan itu ialah objek atau suatu kumpulan yang ciri-cirinya diidentifikasi jelas. Sekarang kita sebutkan ini ya, pengertian himpunan. Yang kedua, di sini saya akan ngasih contoh yang bukan termasuk anggota himpunan. Ada yang bisa menjelaskan anggota himpunan contohnya? Yang bisa angkat tangan? Belum bisa, Bu. Mbak Wita, jangan saya dulu. Silakan. Bukan anggota himpunan.
himpunan. Ini saya hapus ya. Penjelasan dari Mbak Mira tadi. Iya, Bu. Bukan anggota himpunan. Tinggi. Ada yang bisa jelaskan kenapa saya menuliskan tinggi itu bukan anggota himpunan? Gak ada ya? Jadi gini, misal orang menganggap si A itu tinggi, tetapi si B beranggapan bahwa si A itu tidak tinggi. Jadi tinggi ini termasuk bukan himpunan karena belum jelas. Kita kembali lagi di definisi himpunan. Belum jelas. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang kedua, buas. Kenapa saya menulis buas bukan anggota himpunan? Sama seperti tinggi tadi, Bu. Relatif ya, bukan. Misal si B beranggapan bahwa harimau itu buas karena si B tidak suka harimau. Tetapi si C beranggapan bahwa harimau itu tidak buas karena harimau menyukai hewan buas. Itu. Yang ketiga, bukan anggota himpunan. Kumpulan baju yang bagus. Bukan termasuk himpunan ya. Iya, Bu. Karena belum jelas. Kata bagus itu relatif, setiap orang itu berbeda-beda. Seperti cantik dan ganteng. Dari tiga ini relatif ya. Iya, Bu. Berarti belum jelas, ciri-cirinya itu belum termasuk himpunan. Selanjutnya yang ketiga, habis bukan dan pasangannya ya, anggota himpunan. Yang termasuk anggota himpunan. Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa? Anggota himpunan. Ayo, Mas Petrus. Belum. Belum. Ya udah gini ya. Anggota himpunan. Siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Kenapa saya beranggapan bahwa ini termasuk anggota himpunan? Ada yang bisa jelaskan? Karena di situ sudah jelas bahwa yang siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Nah, di situ ditekankan ke angka 150 cm-nya. Benar. Jadi ini termasuk anggota himpunan ya. Karena apa? Meskipun ada kata tinggi, tapi di sini dijelaskan kembali ada 150 cm. Jadi ini termasuk himpunan ya anak-anak. Iya, Bu. Yang kedua, siapa lagi yang bisa jawab? Ayo, Mbak Alina. Kalau salah nggak saya marahin kok, saya benarkan. Ada yang bisa? Ayo silakan.
Mbak Alina berpendapat kuda adalah hewan berkaki 4. Ini termasuk himpunan, tapi kurang jelas. Jadi gini, kalau misalkan masih soal itu seperti ini. Saya nggak menyalahkan, cuma kurang tepat. Kumpulan hewan berkaki 4. Seperti ini ya Mbak Alina. Ada yang bisa menyebutkan kumpulan hewan berkaki 4 itu? Gajah, Sapi, Kuda. kuda. Ayo, Kerbau. kambing. Kerbau. Sudah ya? Ini kan sudah termasuk kumpulan anggota himpunan. Kenapa saya bisa menyebutkan ini bisa termasuk anggota himpunan? Karena kembali lagi ke definisinya. Suatu objek atau kumpulan yang diidentifikasi jelas. Kan ini jelas ya, berkaki 4. Hewan berkaki 4. Sekarang satu lagi. Warna lalu lintas. Warna lalu lintas. Siapa yang bisa menyebutkan? saya Bu. Ayo Mbak Rita, warna lalu lintas. Merah, Merah. Baik, lanjut. kuning, Kuning. hijau, Hijau. Benar ya anak-anak? ya Bu. Karena ini sudah jelas definisinya. Jadi ini termasuk anggota himpunan. Sudahkah teman materi yang saya jelaskan barusan? Sudah Bu. Sekarang saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi mana yang merupakan bukan anggota himpunan dan merupakan anggota himpunan. Satu anak satu harus menyebutkan contoh tersebut. Silakan saya beri waktu mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang siapa yang mau maju duluan menyebutkan yang bukan himpunan? Dan yang merupakan himpunan. Ayo, silakan. Bu. Silakan Mbak Rita. Oke, baik. Mbak Wita, bukan himpunan, kumpulan bunga yang cantik. Benar sekali. Kenapa ini Mbak Wita menyebutkan bunga yang cantik itu bukan termasuk himpunan? Bisa dikasih alasan? Karena kan kembali lagi ke definisi himpunan tadi. Definisi himpunan tadi itu kan objek atau suatu kumpulan yang jelas. Sedangkan bunga yang cantik itu kan kalau menurut pendapat saya, bunga mawar itu cantik. Belum tentu kan menurut Mas David itu cantik. Benar. Masuk ya. Berarti ini himpunan ya. Ya Bu. Karena kumpulan bunga cantik itu menurut orang berbeda-beda, relatif. Jadi bukan. Terus yang kedua, kumpulan hewan berkaki 2. Kenapa bisa
tadi hasil diskusinya. Terima kasih Mas Petrus. Sama-sama, Bu. Kumpulan siswi SD yang berseragam merah putih. Ini termasuk himpunan ya, karena apa sudah jelas ya. Ini definisi ciri-ciri definisinya sudah sangat jelas. Siswi SD berseragam merah putih. Dari sini ada yang ingin pro kontra? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, karena sudah jelas. Ini merupakan himpunan. Oke. Dari materi ini kalian semuanya siapa yang belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Kita simpulkan lagi dari materi sekarang. Himpunan. Yang pengertian dari himpunan itu ialah apa? Anak-anak? Objek atau suatu kumpulan yang didefinisikan Jelas. Baik. Sudah ngerti semua kan bedanya bukan anggota himpunan dan anggota himpunan? Sudah, Bu. Oke, baik. Dari pertemuan ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memberi materi tambahan dari video yang sebelumnya. Penyajian himpunan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu 1. Mendaftarkan anggota-anggotanya. Penyajian dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan semua anggota himpunan dalam tanda kurung kurawal. Dan penyebutan anggota yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A sama dengan kurung buka kurawal, kerbau, koma, sapi, koma, kambing, koma, kuda, tutup kurawal. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Penyajian dengan cara ini dilakukan dengan menyebutkan yang dimiliki semua anggota secara umum. Misalkan terdapat anggota himpunan yaitu kerbau, koma, sapi, kambing, dan kuda. Himpunan yang mencakup semua elemen tersebut dapat dituliskan dengan cara himpunan B sama dengan kurung buka kurawal, himpunan hewan berkaki 4. Bisa dipahami bukan? Himpunan hewan berkaki 4. Kenapa bisa dibilang himpunan hewan berkaki 4? Karena kerbau, sapi, kambing, dan kuda semuanya memiliki kaki 4. Benar tidak? Benar kan? Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga, notasi pembentukan himpunan. Penyajian himpunan dengan cara ini dilakukan dengan menyebutkan syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek agar dapat menjadi anggota himpunan yang bersangkutan. Penulisan dengan notasi pembentuk himpunan dinyatakan sebagai berikut. Himpunan A sama dengan kurung buka kurawal X demikian rupa titik-titik X elemen atau anggota titik-titik tutup kurung kurawal. Misalkan diketahui C sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan C dapat dinamakan sebagai himpunan 5 bilangan genap
Yang pertama, dengan notasi pembentuk himpunan ditulis himpunan C sama dengan kurung buka kurawal X sedemikian rupa, X kurang dari 10. X anggota dari bilangan genap. Dapat dipahami anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang A sama dengan kurung buka kurawal A sedemikian rupa kurang dari 10, A anggota dari faktor dari 12. Jawabannya himpunan A sama dengan A sedemikian rupa A kurang dari 10, A anggota dari faktor 12. Bentuk notasi. Mendaftarkan anggota-anggotanya 1. Kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah itu kita ambil yang kurang dari 10. Sehingga himpunan A sama dengan kurung buka kurawal 2 kurung buka kurawal 1, 2, 3, 4, dan 6. Bisa dipahami anak-anak kenapa 12 ini tidak dimasukkan? Karena 12 itu termasuk dari lebih dari 10. Lah, sedangkan ini kan contoh soalnya kan yang dicari kan kurang dari 10. Menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, himpunan A sama dengan kurung buka kurawal faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Tutup kurung kurawal. Next, anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E, sedangkan kalau bukan anggota himpunan dilambangkan dengan sama seperti huruf E tadi, cuma ini disilang. Contoh, himpunan A, kurung buka kurawal 1, 2, 3, 4,5, tutup kurung kurawal. Maka 6 bukan termasuk anggota himpunan dari A. Kenapa bisa disebut begitu? Karena di sini 6 tidak termasuk di soal. Kan di soal kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini bisa dipahami? Yang kedua, 2 merupakan himpunan dari anggota A. Kenapa 2 termasuk himpunan dari 2A? Karena 2 di sini ada di dalam anggota himpunan A. Contoh soal berikutnya, ayam merupakan binatang mamalia. Itu termasuk himpunan apa tidak? Bukan ya, karena ayam bukan termasuk hewan mamalia. Ayam merupakan hewan dari unggas. Sekarang yang kedua, huruf K. Huruf konsonan dalam abjad. Huruf K, karena huruf K termasuk dalam huruf konsonan dalam abjad ya, dapat dipahami? Saya harap dapat dipahami. Himpunan kosong. Himpunan kosong tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan huruf O disilang atau kurung buka kurawal, tutup kurung kurawal.
Jika A bilangan yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota. Hal ini dikarenakan tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi, himpunan A merupakan contoh himpunan kosong. Dapat dituliskan A sama dengan simbol 0 disilang, atau A sama dengan kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal. Sekian dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Maaf bila ada salah kata, ada salah pengucapan dalam video ini. Saya harap bisa dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.